Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa lagi dalam pemberitaan firman kita hari Minggu ini. Nats yang sampai pada kita hari ini diambil dari kitab Markus, Injil Markus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah dia. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman kita hari ini mengatakan kepada kita bagaimana Yesus adalah benar-benar Tuhan yang sangat luar biasa, terkhusus dalam mengusir kuasa roh jahat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa dalam nats renungan kita ini terjadi di sebuah daerah yang bermukim di situ adalah orang-orang Gerasa. Nah, daerah Gerasa ini di situ banyak sekali orang-orang Yahudi yang sudah murtad dari kepercayaannya. Di daerah Gerasa ini banyak sekali orang Yahudi yang sengaja keluar dari perjanjian Israel yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Dan akibatnya mereka mengizinkan kuasa jahat bekerja dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sengaja datang ke daerah Gerasa ini karena dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mengusir kuasa roh jahat dari seorang yang sudah sangat lama dirasuki roh jahat. Luar biasanya saudaraku, orang yang dirasuki oleh roh jahat ini dia sudah sering diikat, dirantai, dibelenggu, ya. Karena memang pada saat itu orang-orang yang kerasukan, ya, yang diganggu oleh roh jahat, mereka biasa mengatasinya dengan diikat, dirantai, bahkan dipasung. Namun orang ini yang sudah sering diikat, sudah sering dirantai, sudah sering dipasung, tidak ada lagi rantai, tidak ada lagi tali yang cukup kuat untuk mengikatnya. Nah, kenapa orang ini harus diikat? Kenapa orang ini harus dirantai? Karena orang yang dirasuki oleh roh jahat pada saat itu, dia akan bisa mengejar orang lain dan menyakiti orang lain, bahkan menyakiti dirinya sendiri. Kita bisa baca tadi dengan jelas bahwa roh jahat itu menyakitinya siang dan malam, memukuli dirinya dengan batu. Kita bisa bayangkan bagaimana kesakitannya orang yang sedang dirasuki roh jahat ini. Namun luar biasanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus tidak menghindar dari orang ini. Ketika Yesus baru saja turun dari perahu, orang kerasukan menghampiri, berlari mendekati Yesus, dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?"
Si iblis mengakui, si roh jahat mengakui, Yesus anak Allah yang maha tinggi, jangan siksa aku. Karena setan tahu dengan jelas, Yesus punya kuasa untuk menyakitinya. Yesus punya kuasa untuk menaklukkan dia. Yesus punya kuasa untuk mengusir dia dari daerah itu. Lalu ketika si roh jahat menjawab, nama kami adalah Legion, karena kami banyak. Tahukah kita saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata Legion itu biasanya dipakai dalam istilah militer Romawi. Legion itu adalah pasukan militer yang paling besar dan jumlahnya sampai dengan 6.000 pasukan. Bayangkan, sepasukan setan, sepasukan roh jahat merasuki satu tubuh manusia. Bisa kita bayangkan kengerian yang dialami orang yang kerasukan ini siang dan malam. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan sangat si roh jahat memohon supaya dia jangan diusir dari daerah itu. Dia bukan memohon supaya dia tidak diusir dari orang yang kerasukan itu, tapi dia memohon dengan sangat, Alkitab mencatat, dengan sangat dia memohon, jangan diusir keluar dari daerah itu. Ada apa sebenarnya di daerah Gerasa? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ada tempat-tempat tertentu, ada daerah-daerah tertentu yang setan sangat suka berdiam di dalamnya. Saya sudah katakan tadi, Gerasa itu adalah daerah orang-orang yang banyak sekali murtad, orang-orang Yahudi yang sudah sengaja keluar dari perjanjian dengan Allah. Dan mereka membiarkan roh jahat, mereka membiarkan iblis berkuasa atas hidupnya. Karena itu si setan tadi yang begitu banyaknya, si setan tadi yang 6.000 lebih memasuki tubuh satu orang ini memohon jangan diusir. Karena itu tempat yang nyaman bagi dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adakah daerah-daerah di sekitar kita yang kita rasa adalah tempat yang sangat nyaman untuk roh-roh jahat bersemayam di dalamnya? Saya mau katakan saudaraku, hati kita juga adalah sebuah tempat. Jangan biarkan hati kita menjadi tempat di mana roh jahat sangat nyaman bersemayam di dalamnya. Kuasa setan tidak bisa kita singkirkan dengan kekuatan kita manusia, tapi hanya dengan bersatu dengan Kristus, hanya dengan hidup bersama dengan Yesus, membiarkan Kristus bekerja dalam hidup kita. Itulah kekuatan kita untuk bisa mengusir si setan, mengusir roh jahat supaya dia tidak lagi bekerja dalam kehidupan kita. Roh jahat berkuasa dalam hidup kita tidak harus kerasukan, tidak harus tidak sadar, tidak harus mata kita tiba-tiba berubah menjadi hitam semuanya atau berubah menjadi putih semuanya, tidak. Tapi ketika orang yang merasa khawatir, sumpek, penat, amarah ada di dalam dirinya, bisa jadi itu sebenarnya karena roh jahat sedang mengganggu hidupnya. Namun bukan berarti setiap kegelisahan kita berasal dari roh jahat. Namun jangan biarkan kegelisahanmu, jangan biarkan kekhawatiranmu menjadi tempat nyamannya kuasa setan bersemayam dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita lawan kuasa si jahat dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.